Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, berarti akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, seneng, nggak nyangka gitu ya, saya selama ini di tengah-tengah berlatih dan bisa menyelesaikan kehidupan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Di sini adalah ruang PMB Univet Bantara Sukoharjo. Calon pendaftar mahasiswa baru dapat mendaftar secara offline, secara langsung di kantor PMB Univet Bantara, atau secara online melalui website di pmb.univetbantara.ac.id. Tujuan yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk ikut serta aktif membantu pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan serta membina moral, keterampilan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Landasan kerja mental dan sikap sesuai dengan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945 dengan moto pejuang pendidik dan pendidik pejuang. Patuh dan taat kepada ketentuan atau aturan yang berlaku. Jujur cinta kebenaran, kesetiaan mental dan sikap menolong kelancaran tercapaian tujuan. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, setia kepada Undang-Undang Yayasan, setia kepada ADART Yayasan, setia kepada kebijakan Yayasan, menimbulkan kerjasama yang serasi, bantu-membantu dalam pelaksanaan tugas, kerjasama saling hormat menghormati, serta beban berat bisa menjadi ringan. Saling hormat menghormati, bersikap santun, menjaga nama baik kawan, bantu binantu, tolong menolong, serta menumbuhkan silaturahmi. Misi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat yang lebih produktif. Visi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo
merupakan yayasan penyelenggara pendidikan yang kokoh dan berwibawa, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, serta mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini adalah laboratorium dan sekaligus studio Unifed TV. Studio ini digunakan untuk praktikum sekaligus membuat konten Unifed. Bersama di Berbagi Informasi Veteran kita kedatangan Bank Indonesia. Bank Deviana salah satu penerima beasiswa Jarum Foundation 2021 yang siap melaju ke Ya bangga, seneng, nggak nyangka ya saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan juga. Sampai saat ini dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya banggakan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya saat ini dan juga melihat potensi yang ada di Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, maka atas dukungan dari yayasan, dari pembina dan juga senat serta para dosen dan karyawan, maka saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai rektor di Unifed Bantara Sukoharjo dengan harapan saya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan Unifed di masa yang akan datang. Visi misi saya adalah ingin meningkatkan status akreditasi universitas maupun program studi untuk menuju universitas yang unggul dengan meningkatkan kinerja para dosen, juga karyawan, serta mengembangkan sistem informasi berbasis digital.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar pendidikan profesi guru. Di sini dosen pembimbing saya ada Bapak Dr. Singgi Subiantoro MPD, kemudian ada dosen penguji Ibu Aldila Fitri Radit Nurmainawati MPD, dan Bapak Sunarno. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ajeng Agedwinta, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan memaparkan terkait seminar profesi guru. PPG Prajabatan Bimbingan dan Konseling. PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi untuk menciptakan guru-guru yang profesional, berkompeten, dan serta sebagai guru sepanjang hayat. Dalam PPG Prajabatan pada program studi bimbingan dan konseling ini bertujuan mencetak guru-guru bimbingan konseling yang profesional dan juga dalam memberikan layanan berorientasi pada alur mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang akan dibahas ada 3 poin. Yang pertama, mata kuliah yang bermakna. Desain invensi atau inovasi pembelajaran, kemudian membangun paradigma terhadap makna guru. Selanjutnya, kemudian saya akan memaparkan mata kuliah yang ditempuh selama PPG. Pada semester 1 ada mata kuliah filosofi pendidikan, kemudian pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kemudian asesmen BK1, kemudian PPL 1, kemudian proyek kepemimpinan 1, kemudian nilai kejuangan, dan yang terakhir perspektif sosiokultural. Kemudian pada semester 2 ada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, kemudian asesmen BK2, kemudian PPL 2, kemudian proyek kepemimpinan 2, dan yang terakhir pengantar pendidikan ABK. Kemudian best practice. Di sini saya mengambil praktik pengalaman lapangan 1. Dari semua mata kuliah yang sudah saya tempuh selama 2 semester, bagi saya semuanya sangat bermakna. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat ketika mengikuti kuliah profesi guru ini. Tetapi ada satu mata kuliah yang sangat-sangat bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah PPL 1. Pada mata kuliah tersebut, saya bisa mengimplementasikan secara langsung apa yang telah saya dapatkan ketika perkuliahan di kampus. Kemudian, review pengalaman belajar. PPL merupakan salah satu langkah wajib yang ditempuh dalam program PPG ini. Karena program PPG ini akan menciptakan guru yang berkompeten, berpengalaman, serta profesional dalam mengajar. Untuk itu, perlunya adanya kegiatan PPL. Di samping itu juga, kegiatan PPL ini menjadi wadah kita sebagai calon guru profesional dalam mengimplementasikan langsung ilmu yang didapat ketika perkuliahan dan juga mendapatkan pengalaman yang bermakna secara langsung. Kemudian materi yang dipelajari pada PPL 1 ini, yang pertama orientasi PPL 1. Pada kegiatan ini, saya bersama dosen dan guru pamong akan melakukan kegiatan orientasi terkait kegiatan praktek pengalaman lapangan 1, di mana kegiatan orientasi yang dimaksudkan untuk mengenalkan mahasiswa PPG terkait berbagai hal yang ada di sekolah, di antaranya manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut, kultur sekolah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah mitra lokasi PPL 1. Kegiatan orientasi dilakukan pada hari pertama, dilaksanakan PPL 1 di sekolah, dan orientasi PPL 1 diberikan oleh kepala sekolah, kemudian atau penanggung jawab PPL 1 PPG Prajabatan di sekolah. Kemudian,
Materi yang dipelajari yang kedua, yaitu observasi peserta didik dan lingkungan belajar pada kegiatan ini. Saya bersama dosen dan guru pamong akan berdiskusi mengenai observasi peserta didik dan lingkungan belajar PPL 1, baik secara akademik maupun non-akademik. Kegiatan observasi ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama, observasi peserta didik, dan yang kedua, observasi lingkungan belajar. Kemudian materi yang dipelajari yang ketiga yaitu observasi terhadap asesmen kebutuhan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Topik ini, mahasiswa, dosen, dan guru pamong berdiskusi untuk kegiatan observasi terhadap asesmen kebutuhan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling pada PPL 1. Beberapa hal yang didiskusikan terkait kesulitan, hambatan, tantangan, dan solusi dalam mengatasi tantangan pada saat melakukan observasi terhadap asesmen kebutuhan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, materi yang dipelajari. Yang keempat, observasi terhadap layanan dasar, layanan responsif, dan layanan perencanaan individual dan dukungan sistem. Pada kegiatan ini, saya bersama dosen dan guru pamong akan melakukan diskusi mengenai observasi terhadap layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Kemudian yang terakhir materi yang dipelajari. Yang kelima yaitu praktek layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem secara terbimbing. Pada kegiatan ini saya bersama dosen dan guru pamong akan melakukan diskusi mengenai praktik layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem secara terbimbing yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu materi yang dipelajari. Yang keenam yaitu evaluasi dan refleksi atas keterampilan yang diperoleh dalam PPL 1. Pada kegiatan ini, saya bersama dosen dan guru pamong akan berdiskusi mengenai evaluasi dan refleksi atas keterampilan yang diperoleh dalam PPL 1. Refleksi di sini merupakan refleksi layanan bimbingan dan konseling serta menyusun tindak lanjut setelah melakukan praktek layanan bimbingan dan konseling. Mahasiswa PPG melakukan refleksi layanan bimbingan dan konseling. Kemudian pengalaman belajar yang dipilih yaitu pada topik 5, yaitu praktik layanan dasar. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena ketika PPL saya dapat melakukan praktik layanan tersebut, dan sebelum melakukan layanan tersebut terlebih dulu saya membuat instrumen AKPD guna mengetahui kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut, kemudian menganalisis AKPD tersebut, kemudian hasil dari AKPD menjadi acuan saya dalam memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dari hasil AKPD ternyata menunjukkan tingkat bullying yang ada di sekolah tersebut itu lumayan tinggi, sehingga saya berencana akan memberikan bimbingan klasikal dengan tema bullying. Sebelum melakukan layanan tersebut, terlebih dulu saya berkonsultasi dengan guru pamong terkait layanan yang akan saya berikan. Setelah berkonsultasi, saya mulai melakukan layanan bimbingan klasikal di kelas dengan tema bullying. Nah, pada kegiatan bimbingan klasikal itu, saya memberikan sebuah cuplikan video, yang dimana video tersebut menggambarkan sebuah anak yang mengalami bullying, yang pelakunya itu teman dari sekolahnya dia. Nah, kemudian setelah melihat video tersebut, saya mengajak para peserta didik untuk satu-satu menyampaikan makna yang terkandung pada video tersebut atau
hal yang bisa dipetik dari video tersebut. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh pada topik 5 itu yaitu praktek layanan dasar, di mana saya dapat mempraktikkan layanan dasar di sekolah dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru ketika memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah. Selain itu juga saya bisa memberikan sebuah pandangan bahwa tindakan bullying itu sangat berakibat fatal, yaitu salah satunya biasanya korban akan mengalami depresi, dan yang paling fatal lagi yaitu korban akan melakukan bunuh diri karena dia merasa bahwa dirinya tidak berguna lagi untuk hidup seperti itu. Kemudian desain inovasi saya di sini saya membuat banner terkait stop tindakan bullying, karena dan juga di sini juga ada akibat yang timbul dari perilaku bullying, yaitu yang pertama mengalami gangguan mental. Biasanya korban yang mengalami bullying ini akan mengalami gangguan mental seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan. Mengapa demikian? Karena korban bullying itu merasa bahwa dirinya itu tidak baik buat lingkungan, atau bahkan dia mempunyai pikiran bahwa hidupnya itu tidak berarti seperti itu. Kemudian masalah psikolog. Nah, di sini juga timbul pada korban bullying. Kemudian selanjutnya ada masalah fisik. Nah, masalah fisik ini timbul sebagai sering sakit atau bahkan biasanya menutup diri seperti itu. Kemudian gangguan tidur. Korban yang mengalami tindakan bullying biasanya dia akan merasa terganggu tidurnya tidak akan nyenyak karena dia selalu dibayang-bayangi oleh sebuah tindakan yang dia dapatkan ketika mengalami bullying tersebut. Kemudian pikiran untuk bunuh diri. Ya, yang telah saya jelaskan tadi bahwa korban yang mengalami bullying yang teramat dalam biasanya mereka akan memiliki pikiran-pikiran yang kotor, yaitu pikiran seperti ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya, karena biasanya korban bullying ini merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, mungkin mengganggu orang di sekitarnya, sehingga dia akan melakukan hal tersebut. Berikut juga ada kegiatan dokumentasi pada saat saya memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema bullying. Di sini saya memperlihatkan peserta didik yaitu terkait video bullying. Di sini peserta didik saya suruh untuk melihat, mengamati video yang saya tayangkan, kemudian mengambil makna yang terkandung dalam video tersebut. Kemudian yang kedua juga ada ini ketika kegiatan peserta didik secara berkelompok membahas terkait apa itu bullying, apa itu dampak dari bullying itu tersebut, kemudian bagaimana mengatasi bullying tersebut. Kemudian rencana tindak lanjut. Nah, di sini rencana tindak lanjut saya akan melakukan kolaborasi dengan guru BK untuk memberikan sebuah sosialisasi terkait dampak bullying. Kemudian mengajak peserta didik untuk membuat poster terkait stop bullying guna memberikan pemahaman bahwa dampak yang timbul dari bullying sangatlah berbahaya seperti itu. Di samping itu juga mengajak peserta didik untuk membuat poster agar peserta didik mempunyai pikiran-pikiran yang positif sehingga menuangkan dalam poster tersebut bagaimana caranya untuk menghindari tindakan bullying,
bisa seperti itu, atau bahkan bisa dengan poster-poster yang menarik terkait stop bullying seperti itu. Kemudian Kemudian paradigma baru terhadap makna guru. Makna guru perspektif lama. Pembelajaran berpusat pada guru, di mana pembelajaran cenderung berpusat pada guru, di mana guru menjadi fokus utama dalam menyampaikan materi pembelajaran atau layanan BK. Kemudian yang kedua, guru sebagai otoritas utama. Dalam perspektif lama, guru dianggap sebagai otoritas utama dan pemegang pengetahuan yang harus diserap oleh siswa. Interaksi antara guru juga masih satu arah, di mana guru memberikan informasi dan siswa harus menerima tanpa banyak ruang untuk kreativitas atau berpartisipasi aktif, atau untuk berpikir kritis untuk menyampaikan pendapat yang ada pada dirinya. Kemudian paradigma baru terhadap makna guru, yang yaitu makna guru perspektif baru. Yang pertama ada eksistensi guru dalam pembelajaran tidak hanya bertugas sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik saja, tetapi guru juga harus menuntun dan bukan menuntut. Kemudian guru adalah long life learner atau pembelajar sepanjang hayat. Kemudian guru harus mengoptimalkan kebermanfaatan kemajuan teknologi untuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif, di mana paradigma guru atau perspektif guru yang terbaru ini diharapkan peserta didik itu lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran dan bisa berpikir kritis, dan juga mereka bisa mengembangkan bakat atau minat yang ada pada dirinya tanpa ada batas selagi hal tersebut memberikan dampak yang positif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.